Ketika seseorang dipakai Tuhan untuk melayani, apakah dia perempuan atau dia laki-laki, kalau Tuhan sudah percayakan, maju. Saudara dorang, kita ketemu dalam dialog opsi, dan sebelum kita masuk pada topik-topik yang akan kita bahas, atas nama seluruh teman-teman yang bertugas pada program dialog opsi, kami mengucapkan selamat Hari Kartini bagi para perempuan tangguh se-Indonesia dan secara khusus di Tanah Papua. Untuk perempuan-perempuan tangguh Papua untuk tetap semangat dalam beraktivitas ya. Dan perlu saya informasikan kepada saudara dorang bahwa kali ini edisi khusus tentang perempuan tangguh sedikit berbeda, karena tidak hanya dialog yang kami sajikan, tapi kami juga punya tayangan cuplikan-cuplikan dengan wanita-wanita hebat di spesial edisi HUT Kartini. Untuk itu, saudara dorang tetap ikuti perjalanan kami dalam dialog opsi berikut ini. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan kalau sampai sekarang sudah sejak tahun 2006 Bapak meninggal dipanggil oleh Tuhan, dan kalau saya jadi gembala sampai hari ini itu hanya kemurahan Tuhan. Karena pada waktu Bapak masih ada, ya saya sebagai pimpinan Yayasan Panti Asuhan Lahiroi, dan kegiatan banyak yang saya lakukan menghasilkan begitu banyak anak-anak yang sudah berhasil. Kalau diperhitungkan sampai sekarang ini mungkin sudah ribuan orang. Namun pada waktu Bapak dipanggil, pada waktu itu saya dilantik menjadi gembala, saya rasa tidak mampu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya waktu itu mau serahkan pelayanan ini kepada anak-anak. Tetapi dari jemaat mereka datang bilang, jangan. Gembala jemaat harus digembalakan oleh orang tua, oleh mama yang masih ada. Dan puji Tuhan, saya melangkah dari waktu ke waktu dengan keadaan yang tidak mampu. Tetapi Tuhan boleh berikan kemampuan sampai hari ini masih tetap menjadi gembala. Lalu saya mulai diingatkan Tuhan di tahun 68 ada satu pernyataan Tuhan di mana saya ada di satu rumah yang besar sekali. Di rumah yang besar itu di atas laut, dan Tuhan perlihatkan kepada saya bahwa dinding yang di luar belum dilengkapi, sedangkan yang ada di dalam itu sudah dilengkapi. Saya berdiri di depan rumah itu. Ada satu mata air yang terpancar dari gunung yang terus masuk sampai ke rumah itu. Saya berdiri di depan daripada rumah itu. Ada air yang mengalir dari gunung itu terus masuk sampai ke dalam rumah. Sedangkan di depan rumah itu ada pagar. Lalu orang yang berdiri sama-sama dengan saya itu, dia berkata kepada saya, jangan khawatir. Karena kau lihat ke sana. Ikan dari kecil sampai besar akan turun dari gunung itu, dan air itu akan mengalir sampai ke dalam rumah ini, rumah yang besar itu. Dan saya lihat betul, saya coba buat kenal orang itu tapi tidak bisa. Karena di dalam hati ini Roh Kudus menyatakan bahwa kamu tidak bisa memandang muka dengan muka.
Nanti pada saat Yesus datang kembali baru kamu bisa lihat dan kamu bisa kenal orang itu. Itu sebabnya pada waktu saya sudah jadi gembala, saya pikir-pikir Tuhan apa sebenarnya. Tetapi waktu saya berdoa juga, Tuhan nyatakan sesuatu setelah Bapak pergi. Sebelum Bapak pergi 2 tahun, itu Tuhan sudah nyatakan saya ada di dalam gereja eklesia. Pada waktu itu hanya lantai 1 saja. Saya ada di sini dan sementara berdoa 2 tahun sebelum itu, saya lihat di sebelah kiri saya ini ada tangga-tangga dari Yakub yang turun di tempat ini, dan malaikat yang turun itu adalah Roh Kudus kasih tahu kepada saya bahwa orang itu adalah malaikat Gabriel. Dan puji Tuhan, orang itu dia bicara sama saya, dia bilang, kamu punya gembala kami sudah bawa pergi, tetapi sekarang kami bawa dia kembali, dalam 2 hari kami akan datang jemput dia buat kembali ke surga. Dan puji Tuhan, saya lihat tangga-tangga itu ada malaikat-malaikat yang ribuan yang begitu ada di tempat itu, dan tempat itu terang benderang dan luar biasa. Dan puji Tuhan, pada waktu itu saya bangun pagi lalu saya cerita kepada Bapak bahwa ada pernyataan Tuhan yang datang seperti begini. Dan betul 2 hari itu adalah 2 tahun kemudian di mana Bapak itu dipanggil oleh Tuhan buat kembali ke sorga. Dan pernyataan-pernyataan itu yang membuat saya akhirnya saya semangat untuk melayani Tuhan sampai pada hari ini. Dan puji Tuhan, waktu kami melayani, gereja belum selesai, kami dalam pergumulan untuk tehel sebanyak uang sebesar 312 juta. Itu yang menjadi pergumulan buat kami. Tapi waktu sore kami berdoa, saya lihat doa puasa dan saya tutup doa. Sementara kami berdoa, ada seseorang yang muncul dengan terang benderang dari depan pintu masuk ke dalam. Lalu orang itu dia bilang sama saya begini, Mama Dawir, buka tangan dan terima ini bola emas. Saya bilang puji Tuhan, dan saya buka tangan, saya terima itu bola emas. Jadi sebagai gembala jemaat, sampai hari ini hanya doa menjadi dasar pelayanan sehingga kami boleh berhasil menjadi gembala sampai pada hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Nah, saudara Dorang, kita kembali dalam dialog opsi, dan tadi itu adalah cuplikan wawancara kami secara eksklusif bersama seorang tokoh perempuan. Beliau adalah gembala pada GPD Eklesia Surui, yaitu Ibu Gembala, Ibu Pendeta Sofince M. Dawir Sembai. Hari ini satu kebahagiaan tersendiri karena saya sudah bersama Wakil Gembala GPD Eklesia Surui yang juga merupakan sosok perempuan tangguh, boleh saya katakan demikian. Saya perkenalkan dengan penuh kasih, ada Pendeta Mai Dawir. Hai. Hai. Yes. Apa kabar nih? Puji Tuhan, baik. Nah, saya jelaskan sedikit dulu. Beliau adalah Wakil Gembala, dan di gereja GPD Eklesia ini gembalanya adalah perempuan dan wakil gembalanya adalah perempuan. Ya, boleh saya simpulkan berarti nenek gembala dengan kakak gembala ini, kakak pendeta ini adalah seorang perempuan tangguh ya. Ya baik, tadi dalam video wawancara kami bersama gembala gereja GPD Eklesia, nenek gembala sempat bercerita, tapi di belakang layar ya, tentang bola emas. Mungkin ya kakak pendeta bisa jelaskan ini. Ya, shalom semuanya. Jadi kita 2010 itu dalam rencana membangun lantai 2, memang pro kontra luar biasa. Oke. Pro kontra luar biasa ini maksudnya apa? Jadi sebagian besar jemaat pada waktu itu majelis semua tidak menyetujui untuk ada lantai 2 karena berpikir biayanya, kemudian banyak orang-orang tua yang mungkin pada saat lantai 2 itu jadi mereka sudah tidak ada. Tetapi Mama Gembala memang bersikeras karena visi yang Tuhan kasih. Kalau tidak keras di situ maka kita tidak akan duduk di sini nih. Jadi pada saat itu doa dan puasa kita jalani terus untuk menyiapkan bagaimana supaya lantai 2 ini jadi. Kemudian tadi sudah dijelaskan bagaimana berkat-berkat mengalir. Ya. Nah, pada saat satu waktu ada doa puasa waktu sebelum tutup,
Mama lihat ada satu orang yang masuk, lalu dia menyerahkan bola emas kepada Mama. Tadi sudah diceritakan. Ya. Jadi bola emas itu Mama tidak mengerti. Jadi pas waktu peresmian juga belum paham apa maksud bola emas itu. Tapi gereja sudah jadi pada saat itu peresmian. Kemudian nanti setelah sudah berapa waktu kemudian baru Mama paham. Ternyata bola emas itu adalah warna dari gereja ini, yang adalah warna emas. Jadi untuk cat warna ini majelis dan jemaat yang punya tanggung jawab bagian pembangunan, mereka yang untuk cat ini mereka tidak koordinasi warna. Kemudian yang menyiapkan kain kursi, menyiapkan horden itu pun tidak Melakukan koordinasi, tapi tidak melakukan koordinasi, tapi kayak masing-masing itu mempunyai visi yang sama. Punya visi yang sama. Dan itu yang waktu selesai, pas peresmian selesai, nanti Mama lihat warna gereja, tiang gereja semua sampai selesai. Lalu Mama mulai ingat, oh ternyata doa hari itu bola emas itu ini loh warna maksudnya gereja. Ini loh apa yang harus kita pakai. Oke, baik. Saat itu, puji Tuhan, akhirnya gereja kita adalah orang Suri katakan gereja emas karena warna emas ini. Puji Tuhan, mungkin itu. Oh baik, terima kasih, penjelasannya cukup jelas ya. Tapi sekarang kita kembali dulu ke topik pembahasan kita tentang perempuan-perempuan tangguh. Mungkin Kakak Wakil Gembala bisa cerita sedikit pandangan dari dalam agama, khususnya Kristen, dari pandangan Alkitab mengenai wanita karir. Ya, kalau di Alkitab ada Lydia, salah satu contoh di surat-surat Paulus itu menceritakan tentang Lydia. Dia seorang pengusaha kain ungu. Nah di situ ada yang lain juga, wanita-wanita karir yang luar biasa seperti Esther, seperti Deborah. Itu dalam bidangnya masing-masing. Kalau Deborah itu nabiah, kalau Esther itu seorang ratu yang cantik tetapi dia pintar. Jadi dia seorang yang pandai-pandai mengambil hati raja. Dan di sini kalau bicara mengenai wanita karir, salah satu contohnya adalah Lydia. Di Perjanjian Baru itu dia seorang pengusaha yang luar biasa, pekerja keras yang luar biasa, tetapi hatinya dibuka oleh Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Nah di sini kita lihat bahwa ternyata jadi wanita karir saja untuk mencari uang dan sebagainya itu tidak cukup. Dibutuhkan wanita karir dalam pandangan kami dari hamba-hamba Tuhan, dari gereja. Seorang wanita karir adalah seorang wanita yang juga takut Tuhan. Hatinya diberikan kepada Tuhan sehingga hatinya tidak melekat kepada uang yang dia cari itu. Hatinya tidak melekat kepada pencapaian-pencapaian apa yang dia alami secara jasmani. Tetapi haruslah seperti Lydia yang kesukaannya untuk mendengar firman Tuhan, yang kesukaannya dibimbing, diarahkan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Itu baru wanita karir yang luar biasa. Oke, baik. Ini ada kaitannya juga, mungkin nanti Kakak bisa menyampaikan kepada saudara dong di rumah ketika wanita Kristen dalam berkarir itu seperti apa. Tapi sebelum dijawab, saya ingin Kakak mungkin bisa membahas juga tentang kedudukan perempuan dan laki-laki dalam pelayanan. Oke. Secara kan kita tahu, pemirsa kita tahu bersama almarhum Tete Pendeta Gembala Tete Dawir. Iya, Tete Mesak Dawir punya anak laki-laki, tapi kenapa pada saat itu tidak menjadi gembala tapi ditunjuk nenek? Iya, jadi seperti tadi Mama sudah jelaskan juga, sejak Bapak meninggal 22 Mei 2006, itu jemaat semua sudah bersepakat. Mereka mau Mama yang meneruskan. Iya. Padahal kakak laki-laki banyak. Iya, benar. Tetapi mereka mau Mama yang harus menjadi gembala. Kurang tahu bagaimana, tetapi yang saya tahu dari Mama, jemaat mau masih ada orang tua, jadi biar orang tua dulu. Nanti anak-anak belakangan, kita belajar dulu baru nanti setelah Mama baru kita, seperti itu. Oke, baik. Ya, untuk kedudukan atau posisi wanita dan pria dalam pelayanan sebenarnya tidak ada batasan dalam pelayanan. Ketika seseorang dipakai Tuhan untuk melayani,
apakah dia perempuan atau dia laki-laki. Kalau Tuhan sudah percayakan, maju. Tuhan yang menunjuk, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia. Dia bisa saja melayani. Paling tidak dia mampu untuk berdiri di depan, paling tidak dia mampu untuk menyampaikan firman, melayani jemaat. Ketika dilihat sudah ada punya kemampuan di situ, apakah dia laki-laki atau perempuan, tidak ada batasan. Boleh saja melayani. Asal apa? menjaga kekudusan. Amin ya. Mimbar ini tidak sembarang. Mimbar-mimbar GPDI, mimbar-mimbar pelayanan itu tidak sembarang. Siapapun dia asal hidupnya kudus, dia jadi surat kiriman di masyarakat sehingga ketika dia berdiri tidak ada sanggahan di bawah. Orang tidak akan menyangga, kenapa dia yang berdiri di sana? Ya. Kenapa dia yang melayani? Dia perempuan saja mau, dia tidak mampu, turun. Harus laki-laki yang melayani, tidak ada begitu di sini. Tapi dalam pelayanan wanita dan pria sama di mata Tuhan. Ketika bisa melayani, itulah kemampuan dari Tuhan. Mungkin begitu. Puji Tuhan. Yang terakhir, mungkin dari Kakak Wakil Gembala bisa memberikan pesan-pesan kepada wanita-wanita tangguh di luar sana, bagaimana beretika, secara khusus wanita Kristen dalam berkarir. Buat wanita Kristen yang berkarir, sekali lagi tadi kita kembali ke topik tadi, Lydia. Banyak-banyaklah bekerja selagi hari masih siang. Kerjakan, firman Tuhan katakan, kerjakan apa yang dijumpai tanganmu. Tapi ingat, waktu Tuhan buat setiap orang itu terbatas. Ada batasnya. Mari kita kerja seakan-akan ada 1000 tahun lagi buat kita. Tetapi rohani kita siapkan dengan baik juga, dengan sungguh-sungguh, karena kita tidak selamanya di sini. Karir kita akan selesai dan suatu saat Tuhan panggil kita harus yakin ketika kita tutup mata kita punya tempat di sorga. Jadi wanita karir, saya mau bilang jangan terlalu banyak, tidak semua harus kita pamerkan, tidak semua harus kita sampaikan di medsos atau di luar sana, tetapi orang akan melihat karya kita. Apa yang kita buat, itulah yang akan jadi sejarah. Hari ini kita kerja sesuatu yang menyenangkan Tuhan, yang menjadi dampak bagi masyarakat, orang akan mengenang itu, apalagi Tuhan. Tuhan akan mengenang semua kebaikan kita. Sehingga kembali lagi saya senang dengan seorang Lydia, dia wanita karir yang luar biasa, tetapi dia takut Tuhan dan selalu rindu untuk mendengar suara Tuhan. Puji Tuhan, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak penjelasannya dari tokoh agama. Beliau juga adalah wakil gembala di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Eklesia Serui Kota. Dan saudara dorang, demikian untuk segmen kali ini. Saya akan kembali dengan salah seorang perempuan tangguh juga yang akan banyak sekali memberikan inspirasi kepada saudara dorang. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan nonton sampai selesai Dialog Opsi. Sip, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Haleluya. Saudara dorang, kita kembali dalam Dialog Opsi, dan pada segmen kali ini seperti yang sudah saya bilang pada segmen sebelumnya, saya masih punya seorang sosok perempuan tangguh juga yang akan saya ketemu, tepatnya di kedai receh ya. Dan pastinya pemirsa di rumah, saudara dong penasaran kan siapa yang menjadi narasumber saya selanjutnya. Tapi sebelum kita ketemu dia, kayaknya saya mau pesan kopi dulu di sini. Halo, selamat malam kakak, selamat datang di kedai receh. Ini kita punya beberapa menu spesial di kedai. Sip, terima kasih ya. Kalau kesini harus minum kopi ya, dan kebetulan beliau adalah salah satu narasumber yang akan berbagi kisah tentang bagaimana sampai bisa menjadi perempuan tangguh ya. Kita akan berdiskusi bersama-sama. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, pastinya bersama kami dalam Dialog Opsi. Sip. Sip. Nah saudara dorang, seperti yang tadi saya bilang,
siapa sosok perempuan tangguh yang akan berbagi kisah bersama kita dalam edisi spesial Hut Kartini kali ini. Saya sudah bersama pendiri dari kedai ini. Siapakah dia? Kita kenalan dulu. Ya, sip. Selamat malam, dengan siapa nih? Selamat malam, saya Melissa Hollandia Samber, Ya. salah satu pendiri dari kedai Receh. Oke, beliau ini adalah perempuan ya usianya cukup muda juga ya. Ya. Boleh mungkin diceritakan, Lisa bisa ceritakan kepada saudara dong di rumah awal perjuangan mendirikan kedai ini. Awal mendirikan kedai ini, saya mendapat inspirasi dari teman-teman di sekitar lingkungan saya. Saya adalah salah satu perempuan di antara mereka, dan dari sekian banyak teman saya ini adalah para cowok. Dan pemuda-pemuda ini belum memiliki pekerjaan seperti saya. Oh begitu. Iya. Boleh tahu Lisa umurnya berapa ya? Saya 27 tahun. Oh 27 Iya. tahun. Melihat hal ini, saya juga ingin teman-teman saya juga bisa berkembang. Tidak hanya saya yang bekerja. Nah, di situ saya mengumpulkan beberapa teman saya untuk kita membangun sebuah usaha. Ya. Dan kita mulai dengan kedai kopi kecil ini. Oh, oke, baik. Dan mungkin Lisa bisa cerita juga, saya dapat informasi pada waktu itu dalam membangun usaha ini sempat ada rencana mau dibongkar ya. Itu kenapa kira-kira? Awal mula pembangunan ini, Ya. memang kedai kami ini, kami dengan pengetahuan yang terbatas, kami membangun kedai di pinggir jalan dan itu menyalahi aturan memang. Dan di situ pemerintah memberikan teguran. Oh begitu. Ya. Nah, tapi kami tidak putus asa. Saya mendorong teman-teman, bukan berarti pemerintah membatasi dan menyuruh kita membongkar kedai kami ini, kita malah putus asa, tapi kita harus tetap maju dan mendirikan kedai yang lebih besar dari kedai ini. Apakah sebelumnya teman-teman sempat putus asa? Ya, putus asa karena Iya. pada saat itu kita hanya mendirikan sebuah, ya kalau mau dibilang gubuk kecil, tidak sebesar ini. Oh, Tapi- itu lokasinya di mana? Dekat-dekat sini juga? Di sini, tepatnya di sini. Tepatnya di sini. Iya. Tapi dengan usaha dan kerjasama kami mendirikan kedai dari gubuk yang kecil itu sehingga ya bisa dilihat lebih besar dari awal mula kami bangun. Wah, luar biasa sekali. Jadi kuncinya harus tetap semangat ya. Ya, tetap semangat. Jangan patah semangat, walaupun ya mungkin itu merupakan batu-batu kecil yang menghalangi impian kita ya. Ya, Oke, yang menarik di sini, saudara Dorang, saya dapat informasi bahwa di kedai ini juga menampung beberapa usaha-usaha dari warga yang ada di sekitar sini. Cerita dulu, kenapa tertarik sekali untuk menampung usaha dari? ya. Kedai Receh ini kan kita bangun dari awal mula dari pemuda-pemudi di lingkungan sini, dan kami berharap juga usaha-usaha dari mama-mama Papua di sekitar lingkungan ini mereka dapat menyalurkan juga dan menitipkan makanan mereka di tempat ini. Jadi dengan kedai Receh ini menjadi tempat mereka mengumpulkan makanan-makanan untuk dijualkan. Ya, seperti sagu bakar. Oh, sagu ada? Iya, sagu ada. Oke, selain sagu? Selain sagu, kami juga menerima penitipan kopi Ambaidiru. Oh, seperti yang di depan ini ya? Ya, seperti yang di depan ini. Oke, mungkin biar sekalian kita sampaikan kepada pemirsa. Jadi di sini ada beberapa jenis kopi Ambaidiru ya. Iya. Kalau di sini dijualnya dengan harga berapa? Kalau di sini yang ukuran 1 kilogram, Oke, kita 1 kilo. Iya. Ini yang 1 kilo kita jual dengan harga Yang ini ya. Nah, ini saudara Dorang. ya, kita jual dengan harga 130.000. Oh, oke, baik. Ini sama ya, sekilo? Ini 500 kilo. Setengah kilo? 500 gram, ya, setengah kilo. Oke, kalau setengah kilo? Setengah kilo kita jual dengan harga 85.000. Nah, kalau untuk ukuran ekonomi seperti begini? Ini teman-teman bisa lebih hemat ya, ini bisa beli dengan harga Rp14.000 saja. Oke, dan itu saudara dong bisa dapatkan di kedai Receh ya. Jadi buat kami yang mungkin datang ke Kabupaten Kepulauan Yapen, kami cari oleh-oleh, nanti kami bisa mampir di sini karena ini ada produk-produk lokal. Ada juga sagu kering di sana, saya lihat ada sagu kelapa ya. Iya, ada sagu gula, sagu kacang. Oke, baik, luar biasa sekali. Tapi dari tadi saya penasaran nih, kenapa waktu Lisa dan teman-teman mendirikan kedai Receh,
Kenapa dia nama bukan Kedai Lisa dan kawan-kawan, tapi pakai Kedai Receh? Oh, kedai receh. Iya. Ya, karena kami ini dari sekumpulan anak-anak yang biasa saja, tapi ingin maju. Dari hal-hal receh atau hal sederhana Eits. dapat membuat orang lain bahagia. Jadi tidak semua hal yang mewah itu dapat menciptakan kebahagiaan. Oh, jadi kebahagiaan itu Iya. bukan datang dari hal-hal yang mewah Iya. saja ya? Bagus sekali ya. Dan satu lagi yang menarik perhatian saya, katanya anak-anak di sekitar kompleks ini diperdayakan, benar? Iya, benar. Mengapa demikian? Ya, daripada hanya duduk jalan ke sana kemari tidak jelas, ya mending bekerja. Biarpun sedikit tapi ada. Mantap ya. Ya. Jadi kedai ini bukannya dari jam berapa ke jam berapa? Biasa jam dari pukul 9 pagi sampai jam 11 malam. Itu pun kalau ada tamu yang masih datang, kita tetap layani. Oke. Saya penasaran nih, kira-kira di kedai Receh ini menu apa yang menjadi produk, dong bilang produk knowledge ya, apa? Ya, kalau Produk unggulan kan? di sini ada kopi hitam, kopi ambai diru, sama tentunya kami punya kopi receh yang sangat Kopi Receh. ya sudah mulai hits lah di kota Serui. Berapa kopi Recehnya? Kopi receh sih ya sesuai nama kedai kami receh 10.000 saja. Mantap sekali. Jadi kayaknya kamu harus coba ya, saudara dong di Iya. mana saya, khususnya kami yang di kota Suri, nanti kamu datang kemari. Dia alamat itu pas di pertigaan dekat BRI ya, kantor cabang kalau tidak salah ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri Tompu dialog opsi di segmen terakhir, mungkin edisi Kartini, apa yang mungkin bisa Lisa bagikan kepada perempuan-perempuan hebat secara khusus yang ada di Papua dan Kabupaten Kepulauan Yapen, Tompu mama-mama Papua, Tompu perempuan-perempuan Papua, dan pokoknya semua perempuan hebat di mana saja berada. Apa yang bisa Lisa bagikan? Ya, kalau yang saya bisa bagikan, kita sebagai perempuan dapat memberikan apa yang kita punya. Biarpun sederhana, kita harus berikan yang terbaik dan pasti jangan pantang menyerah. Dan apapun yang kita inginkan pasti akan tercapai. Oke, mantap sekali. Ada dong istilah tulang rusuk jadi tulang punggung begitu. Ya. Oke, baik. Nah, saudara-saudara, demikian perbincangan kami dalam program Opsi. Nampaknya kita harus sudahi saja program ini. Nanti kami akan kembali dengan kisah-kisah inspirasi bersama topik-topik menarik lainnya masih dalam Dialog Opsi. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Andre dan teman-teman kami pamit. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa. Sip, terima kasih.